Selamat pagi saudara, kembali bertemu dalam GPDI Firman Tuhan menyapa dimanapun Anda berada. Firman Tuhan bagi kita pagi hari ini terdapat dalam Keluaran pasal 33 ayat yang ke-15. Saya akan bacakan kita semua bunyi kebenaran firman Tuhan. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Puji Tuhan. Saudara, ini pernyataan Musa kepada Allah pada waktu itu, ya, sebagai pemimpin yang dipilih oleh Allah. Musa tetap merindukan adanya penyertaan Allah dalam kehidupan mereka, dalam perjalanan mereka. Penyertaan Tuhan adalah adanya jaminan perlindungan, adanya jaminan pemeliharaan, dan adanya jaminan pemberian berkat baik jasmani maupun rohani terhadap kehidupan orang percaya. Penyertaan Allah juga bukan hanya berbicara tentang jaminan pemeliharaan dan jaminan perlindungan, namun penyertaan Allah juga berbicara tentang didikan Allah terhadap anak-anaknya. Musa tetap merindukan penyertaan Allah sekalipun ada didikan di dalamnya, tetap merindukan atau mengandalkan adanya penyertaan Allah dalam pelayanannya pada waktu itu. Ya, kenapa? Karena penyertaan Allah adalah jaminan atas keberhasilan perjalanan mereka pada waktu itu. Saudara berkata Tuhan, kuasa penyertaan Allah dalam kehidupan orang percaya akan mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Ya, yang pertama, penyertaan Allah dalam kehidupan orang percaya adalah membuat orang percaya atau membuat kita berhasil dalam pekerjaan kita. Kita akan melihat dalam Kejadian pasal 39 ayatnya yang kedua. Kejadian pasal 39 ayat yang kedua, saya akan bacakan untuk kita semua bunyi firman Tuhan. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Puji Tuhan, saudara. Kalau kita melihat bagaimana kisah perjalanan Yusuf, ya, bukan hal yang mudah yang ia hadapi sebelum dia akhirnya tiba di rumah Potifar. Namun dikatakan penyertaan Allah menjadikan Yusuf orang yang senantiasa berhasil dalam pekerjaannya. Yusuf adalah seorang budak, tapi budak yang berhasil dalam pekerjaannya. Dia berhasil mengambil hati atau perhatian daripada Potifar, sehingga sekalipun dia budak, dia memiliki hak-hak istimewa. Sekalipun dia budak, dia boleh menikmati fasilitas, ya, yang mewah di rumah Potifar. Dia berbeda dengan budak-budak yang lain. Mengapa? Karena ada penyertaan Allah dalam kehidupan Yusuf. Apapun yang menjadi bagian kita sebagai kehidupan kita sebagai orang percaya, entah kita sebagai karyawan, entah kita sebagai pengusaha, atau mungkin kita sebagai ibu rumah tangga, atau kita sebagai mahasiswa ataupun pelajar, penyertaan Allah akan membuat kita berhasil dalam segala pekerjaan kita. Kita karyawan, kita minta mengandalkan penyertaan Tuhan, kita akan menjadi karyawan yang berhasil, menjadi pengusaha yang berhasil, menjadi ibu rumah tangga yang berhasil, menjadi mahasiswa yang berhasil, karena ada penyertaan Allah yang bekerja bersama-sama dengan kita di dalam kita untuk mengerjakan segala sesuatu. Yang kedua, kuasa penyertaan Allah akan mengerjakan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan orang percaya. Yang kedua adalah menjadikan kita berkat, menjadikan orang percaya berkat. Dari Kejadian pasal 39 ayat yang kelima, kita akan belajar dari kehidupan Yusuf. Kejadian 39 ayat yang kelima. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Saudara, ketika Allah menyertai setiap kehidupan kita, ketika kuasa penyertaan Allah ada dalam kehidupan kita, itu bukan hanya berdampak bagi hidup kita, tapi juga berdampak bagi orang-orang di sekitar kita. Potifar menjadi orang yang sangat diberkati. Mengapa? Karena kuasa penyertaan Allah ada dalam kehidupan Yusuf, menjadikan dia diberkati semua. Dikatakan hartanya baik yang ada di rumah maupun yang ada di ladang. Saudara, penyertaan Tuhan senantiasa mengerjakan hal-hal yang luar biasa bagi setiap kehidupan kita. Ya, pekerjaan kita jadikan berhasil, bukan hanya untuk memperkaya kita, bukan hanya berdampak bagi kehidupan kita, tapi orang-orang di sekitar kita. Ya, melalui kuasa penyertaan Allah yang ada dalam kehidupan kita, orang-orang di sekitar kita diberkati, orang-orang di sekitar kita dipulihkan, orang-orang di sekitar juga merasakan ya hal-hal luar biasa dikerjakan Tuhan melalui dalam kehidupan kita. Itu sebabnya penyertaan Tuhan menjadi hal yang sangat penting bagi kehidupan orang percaya. Sekalipun penyertaan Tuhan itu juga berbicara tentang adanya didikan dari Allah. Sekalipun penyertaan Allah itu juga berbicara bukan hanya tentang kemenangan, bukan hanya tentang perlindungan, pemeliharaan, tapi penyertaan Allah juga berbicara tentang didikan Allah bagi orang percaya. Yusuf bukan begitu mudah dia menjadi orang yang berhasil, namun ada didikan Allah di dalamnya. Namun penyertaan Allah juga menjadi jaminan pemeliharaan.
Jangan pernah takut dididik oleh Allah, jangan pernah takut dibimbing oleh Allah. Sekalipun mungkin ada hal-hal yang sulit yang kita hadapi, tapi jaminan kemenangan, jaminan pemeliharaan ada dalam penyertaan Allah. Itu sebabnya sepanjang hari ini apapun yang akan kita lakukan, apapun yang akan kita usahakan, apapun yang kita kerjakan, mari sertakan Allah dan pastikan penyertaan Allah ada bagi setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, kiranya Dia memberkati setiap kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, saat pagi hari ini kami bersyukur bahwa firman-Mu kembali mengingatkan kepada kami untuk kami boleh mengandalkan penyertaan Tuhan bagi setiap kehidupan kami. Itu sebabnya sebelum kami melangkah pagi hari ini Tuhan, biarlah kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Biar penyertaan-Mu, pimpinan-Mu, bimbingan-Mu menjadi bagian dalam setiap kehidupan kami, sehingga apapun yang kami kerjakan sepanjang hari jadikan berhasil dalam nama Yesus. Bahkan kami boleh bertemu dengan siapapun sepanjang hari ini, jadikan hidup kami berkat bagi orang yang kami temui, orang di sekitar kami Tuhan, sehingga melalui hidup kami biar nama Tuhan dipuji, dipermuliakan di dalamnya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami. Pagi hari ini kami akan melangkah bersama-sama Engkau dengan pengucapan syukur dalam satu nama yang ajaib di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan Yesus berkati.